Agus berharap hikmahnya juga aku bisa ngelihat lagi gitu ya, dari hujan-hujatan yang begitu pedas bagi Agus gitu ya. Ada yang nggak percaya kalau Agus masih nggak bisa ngelihat, mau Iya. lihat, Lihat nanti Allah kasih penglihatan sama Agus. Semoga aja Allah kasih penglihatan. Ini bukti kalau Agus belum melihat. Kalau pakai baju apa ini warna sih? Coba lihat. Boleh nengok ke kiri, ke kiri Mas Agus. Ada cahaya nggak Mas Agus? Ada, ini saya juga. Sana. Lihat ke atas. Tapi bener tadi tuh tebakannya warna pink. Bisa ngelihat cahaya mungkin Pak Hah? Agus? Bisa Cahaya ngelihat memang udah dari bisa. awal memang Bisa lihat ya. cahaya. Ya dari nggak tahu Udah. sih. Ini namanya kekuasaan Allah, kita kan Udah nggak ya. tahu. Iya, pegang. Makasih teman-teman. Cepat sembuh Mas Cepat Agus. sembuh. Masa hujatan yang jelek-jelek bagi Agus, tapi banyak hikmahnya nanti yang Agus dapatkan. Oke Mas Agus. Bersemangat ya Ayo Mas buat Agus. Agus ya, semoga Dia liatin kekuasaan kalau Allah bisa emang udah. ngelihat. Kamu lihat. Debu takut ada debu Mas Agus. Oh iya. Iya. Iya nanti dibaca. Ayo, Iya. ya doain yang terbaik buat Agus semuanya. Iya. Iya. Kamu selalu support Agus ya. Ya, makasih juga udah support Agus ya. Semangat ya Mas Agus. Oke dong, kita hidup harus semangat Pak. Belok ya Nang, kanan. Kanan. Kamu. Ya kanan belok. Oh, kepalanya. Kepala. Uang ini parah. Itu udah nggak ada gunanya bagi saya. Coba sekali lagi ulang. Buat apa? Uang Sekali lagi ulang. Dari tadi nggak ngerti-ngerti. Tolol amat sih. Selama ini aku sakit. Aku seorang sakit. Aku seorang sakit. Aku seorang buta. Tapi kenapa semua dunia mengentam aku? Guys, balik lagi bersama saya Uki Kelvin. Nah, kita masuk ke segmennya Sugus, yaitu Sugus Buta ya. Nah, ini ada berita apa lagi ya dalam si Sugus ini Sagus alias Agus ini. Ada video pertama itu adalah kisah akhir uang donasi, laporkan pertanggungjawaban di Kemensos. Nih ada video seperti ini guys. Ini Bang Gary ya bersama Kemensos memberikan tuh laporannya yang kembali di NTT. Itu ada fotonya ya, proposalnya itu guys. Nah, ini kita lihat berita selanjutnya. Baru aja landing. Tiba-tiba scroll TikTok muncul. Itu yang ada dance itu yang dikira si Tenovi guys. Ya ampun, itu masih Maria siapa? Astagim. Komen-komenannya semua Tenovi. Hai. Mana aja sih kalian? Tuh lihat yang bener ya. Dasar komen gak jelas. Ada yang baru nih. Mantul. Cocok. Intinya kita tidak ada kata damai. Proses hukum akan berlanjut. Kita minta agar kepolisian untuk atensi dan menangkap atau mentersangkakan 4 orang yang melakukan otak untuk pengalian dana donasi ini. Tapi kapan ngomong ke Densu untuk minta berobat itu kapan Bang? Loh, kita sudah sering loh bertemu, Terakhir. komunikasi, tapi ya tidak ada itikat baiknya dari DS itu. Setelah dari pulang dari NTT Ya setelah pulang dari NTT ya bilang-bilang saja. Intinya kita minta faktanya, tindakannya dari DS. Kalau memang ucapannya itu sesuai dengan kenyataannya, lakukan. tapi Jangan belum omong ada kosong. upaya buat hubungin mereka gitu. Kita sudah melakukan upaya hukum somasi peringatan hukum teguran keras dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Apabila Denny Sumargo ya atau DS tidak beretikat baik, ya tentu kita akan mengajukan upaya hukum. Aku sedih. Netizen kompak setuju dengan ucapan ibu ini. Betul banget Bu, saya setuju dengan ucapan ibu.
Kalian tahu nggak kenapa Agus itu dengan mudah sekali mendapatkan donasi 1,5 miliar dalam waktu singkat? Sebenarnya Tuhan itu ingin menunjukkan siapa sih sebenarnya dia. Dan sekarang semuanya tahu kan ya, netizen tahu watak dia yang sebenarnya. Kita sudah nggak usah cerita lagi lah ya. Bahkan yang baru-baru ini dia memperkarakan Mbak Novi si penolongnya ke kantor polisi. Luar biasa sekali ya. Itu bukan ngeronggoh hati lagi, tapi sudah minta jantung, minta ampela, minta ginjal dan lain-lain. Kasarannya seperti itu ya guys ya. Jadi harta itu sebenarnya adalah ujian. Harta itu ujian ya. Kita dikasih harta banyak, dikasih uang tiba-tiba dengan datang sendirinya tanpa usaha keras. Itu sebenarnya ujian ya. Tuhan ingin menguji kita sebagaimana sih kita terima kasih atau tidak, bisa mengelola uang itu atau enggak. Sekarang kalian lihat sendiri kan, dia bukannya berobat malah sibuk ke kantor polisi. Apa kalau ke kantor polisi matanya menjadi lebih baik? Sungguh sayang banget ya, dia melewatkan momen-momen yang sangat berharga ini. Momen-momen dia sudah ditolong, justru dibalasnya dengan seperti itu. Benar, setuju dengan Aji pelaku pidana keras. Ya tadi dibacakan adalah 6 tahun 6 bulan. 6 tahun 6 bulan. Sama ini ya, hukumannya sama dengan kasus kemarin ya, si Sandra Dewi ya, 6,5 tahun ya, sama-sama ya. Kita lihat lagi. Artinya kita punya waktu korupsi. Pikir-pikir apakah kita akan melakukan upaya banding atau tidak selama 7 hari ke depan. Dan juga saya sempat menyampaikan kepada Zazi, pada Aji secara virtual langsung. Ya nanti mungkin saya akan berkomunikasi secara intensif dengan Aji setelah ini dan juga pada keluarganya untuk menyikapi hasil pembacaan putusan pada hari ini. Pesan juga Bang untuk Novi, Gary dan juga Densu. Pesan buat Novi, Gary, dan Densu, saya bilang udahlah, pokoknya apa yang kita tanam itu yang kita petik. Kita bisa mengelabui 1000 orang dalam 1 detik, tapi hati kita walaupun 1 detik bisa kita kelabui. Mungkin uang itu bisa hilang dalam sekejap, tapi rekam jejak bahwa apa yang kalian lakukan, kita dapat bisa membedakan mana yang baik, mana buruk. Mungkin di mata Agus tidak ada cahaya, tapi di hati Agus tetap percaya. Dan kami juga pengacara tim kaum lemah tetap percaya dengan semangat, bukan melawan kamu, tapi melawan satu sifat dan karakter. Mungkin kamu maju terus melawan kami, tapi kami yakin bahwa kami tidak akan mundur. Wah, salam pukul. Apa saya pukul? Hukum jamin rakyat. Pembela kaum lemah. Bukan kaum lemah. Untuk Emma sendiri Bang, apalagi sekarang udah mulai kebuka ya mata hatinya gitu. Emma Waroka yang udah mulai. Emma Waroka ini menurut saya ngomongnya itu hanya bunga-bunga aja gitu. Nggak ada manfaatnya. Dulu aja waktu dia membela melawan saya, nggak ada omongan yang manfaatnya, nggak ada. Apalagi sekarang mereka berantem antara mereka, lebih nggak bermanfaat. Karena bermanfaat itu adalah aku bermanfaat bersama Muhammad Farhad. Hajar. Sudah. Surat terbuka ya untuk pendukung garis kerasnya si buta dari gua hantu, please. Kalau lu nggak suka, udah nggak suka aja, jangan sibuk ngelaporin live orang ya, jangan jadi pengecut. Kalau berani naik dan kita berdebat di situ ya. Jangan dikit-dikit laporin. Lu nggak mau terungkap kebenaran, ha? Ada yang tahu nggak ini siapa? Pasti kalian sudah tidak asing lagi kan? Di luar dari sifatnya Mas Agus, harusnya Mas Agus sudah nggak usah lagi bawa-bawa pengacara lagi. Coba Mas Agus itu live TikTok. Karena kalau live pasti ada yang nge-give. Karena netizen Indonesia pasti ada salah satu atau banyak yang masih kasihan sama Mas Agus. Coba live TikTok aja Mas Agus, pasti banyak donasinya. Jangan bersedih lagi. Akhirnya Bang Ica diperbolehkan pulang setelah operasi mata. Sekolahnya di mana, bayar berapa, ntar aku bayarin semuanya. Yang satu lagi? Masih 3 tahun. Oh, masih 3 tahun, berarti mau PAUD ya? Iya. Buat sementara sih abangnya itu mau kita masukin ke Mila. Biar takutnya lupa. Iya, betul. Yang penting sih jangan sering-sering main handphone aja sih, Mbak. Saranku. Karena kemarin aja aku ada ini kan, ada seminar tentang bahayanya gadget untuk anak kecil.
kecil gitu. Jadi ya aku sih cuma nitipnya itu aja, karena banyak juga Mbak dari gadget dia edik kecanduan gitu, terus nanti pas sekolah dia nggak mau sekolah, jadi ke distract gitu loh Mbak sama handphone, game, media sosial. Nah itu nggak boleh gitu. Jadi sekarang di mana dia? Di rumah tante. Di tante aku. Oh iya. Nenek. Oke. Nah jadi Bang Icang ini sekarang usahanya sablon. Nah usaha sablon sekarang sudah berjalan ya Mbak? Sudah berjalan. Ada udah yang pertama udah habis. Ya, Masya Allah. Terus lagi desain kedua. Desain kedua. Ya. Itu gimana sih sistem jualannya? Online sih. Jadi produksi desain sendiri. Ya. Terus? Kalau yang pertama pure dari desain saya. Yang kedua kita join sama salah satu teman. Oh, sama salah satu teman. Ya, Nah, buat diskusinya. Buat diskusi. Yang pertama itu udah laku berapa tuh kuartal pertama? Banyak banget, Masya Allah. Cuma berapa hari sih, langsung ada yang borong 20. Oh gitu. Oh. Kalau kemarin sempat udah ini kan karena Bang Icang juga ada sakitnya, jadi nggak live. Alhamdulillah tiba-tiba ada yang nanya, masih ada gak sisa kaosnya? Aku bilang masih ada, langsung pesen gitu. Oke, Masya Allah. Satu kaosnya harga? Harga 90. 90.000. Bahannya apa, spandek ya? Cotton Combat 30S. Oh, Cotton Combat 30S. Nah, jadi tintanya pasti so. Oke. Nah, jadi Bang Icang jualannya live streaming. Nah, live streamingnya ada di akun TikToknya atas nama Bang Icang. Oke, jadi sistemnya live streaming kayak aku lah jualan. Tapi kalau aku lebih ke jualan produk barang-barang ya, seperti itu. Kalian bisa juga langsung kalau mau order, ada nomor WA-nya nggak? Ada. Nah, aku cantumin ya di sini. Itu dia. Kalau kalian punya desain sendiri juga bisa ya? Bisa nggak? Bisa. Order gitu bisa kan? Bisa. Dia, kalau kalian punya desain sendiri bisa diminta dibuatkan, atau Bang Icang punya desain sendiri yang keren-keren, kalian bisa beli ya, langsung diborong aja. Karena harus kita support ya guys. Bang Icang ini bener-bener dia fight usaha untuk menghidupi anaknya gitu ya Bang. Ini anaknya 2 dan masa depannya kan pasti kebutuhannya bertambah, terus tambah lama tambah besar gitu. Jadi ya kita harus support terus ya. Nanti rencananya abis ini mau usaha apa lagi Mbak? Aku sih ngarahinnya pengennya buka sembako kan yang setiap hari orang. Itu aku setuju betul. Ya. Kalau tas kan nggak semua orang cocok. Iya betul. Kalau sembako kan jalan terus setiap hari kebutuhan. Betul. Itu mau di mana Mbak? Ini sih lagi minta tolong sama mertua cari-cariin sembako live streaming toh Mbak? Iya bisa. Kan sekarang banyak yang kayak gitu, artis-artis juga. Aku ngerti itu peran yang pemilih sih, orang kadang nanti diajarin. Pesan karena kita by WA doang kan, ada peran yang nanti gini. Aduh, buat Bang Icang mudah-mudahan cepat sehat ya dan bisa diberikan rezeki yang lancar karena keikhlasannya beliau ya. Beda dengan si Sugus yang kowar-kowar gitu, nggak pernah berterima kasih, nggak pernah bersyukur ya. Mudah-mudahan Bang Icang walaupun maaf ya, matanya tidak bisa melihat lagi, tapi atau mungkin kondisinya tidak seperti dulu lagi gitu ya, tapi rezekinya makin lancar gitu loh. Menurut kalian gimana? Tulis kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.